Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu dilimpahkan rezeki yang berkah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini saya sedikit sharing. Tadi operator mengeluhkan bahwa muncul peringatan transmisi functionally reduced gitu ya. Nah, efeknya apa? Efeknya tadi keluhan dari operator ketika mau jalan angkatan pertama itu jika diinjak gas responnya lambat ya. Takutnya nanti pas berhenti di tanjakan terus mau jalan lagi itu karena responnya lambat nanti malah jadi tidak langsung maju tapi malah mundur dulu ya, takutnya itu. Makanya dibawa ke sini untuk dilakukan perbaikan ya. Oke, langsung saja kita cek error kodenya di monitor panel. Unitnya Volvo ya, Volvo FMX 400. Langsung saja ya kita cek ke atas menggunakan VTT langsung. Nah, kita lihat errornya ya. Ini belum muncul, tidak ada muncul ya errornya. Coba kita running. Nah, ini muncul transmission functionally reduced. Oke, muncul ya. Kita cek di sini kode errornya. P105422. Kita cek nanti ya di diagnostic trouble code list. Oke, muncul. Setelah ini kita cek menggunakan VTT ya. Kita cari yang aktif di bagian transmisi atau TECU ini ya. Tank air pressure sensor, signal amplitude greater than maximum. Oke, kita klik, ini statusnya aktif ya. Terus kita klik continue sampai muncul seperti ini ya, seperti ini. Terus kita pilih yang TECU. Nah, ternyata di sini tidak bisa di tracking ya, tidak mau muncul. Nah, kalau APM mau muncul. Terus mau muncul, cuma untuk TECU tidak muncul. Apa sebenarnya masalahnya ya? Kalau di keterangan untuk error tadi kita kembali di tank air pressure sensor ya, signal amplitude greater than maximum. Nah, ini setahu saya itu posisinya di dalam TECU ya. Di situ ada sensor kotak kecil, nanti kita tunjukkan dan kita ganti. Oke, ini pengecekan errornya. Karena tidak bisa di tracking, kita langsung saja bongkar di bagian TECU ya. Kita lihat pressure sensornya. Oke. Sebelum kita bongkar TECU kita mau bongkar, mau angkat itu ya, kontrol housingnya ya sekalian. Jadi ini harus posisi masuk di gigi R3 ya, mundur 3. Nah, ini tidak mau ya posisi mati, jadi harus kita coba running ya.
kembali netral, nanti kita pakai opsi yang kedua ya. Salahnya harusnya kalau enaknya ya gini, posisi R3 dia posisi off, tetap di posisi R3. Kita coba ya, matikan dulu engine-nya. Nah, ternyata meskipun levernya di posisi R, solenoid langsung kembali ke netral ya. Nah, jadi kita harus menggunakan opsi yang kedua, yaitu dengan cara tembak angin di solenoidnya ya. Nah, oke. Posisi R3 itu berarti kan posisi sleeve pada gear 2 dan 3 itu di posisi netral, terus sleeve pada gear 1 dan mundur itu di posisi mundur, terus splitter di posisi low, dan head loreng itu di posisi head ya. Oke, langsung saja kita siapkan untuk penembakan angin, pembongkaran. Nah, ini kalau mau pembongkaran ini ya, ini ada 2 konektor dilepas. Pertama itu, selanjutnya habisi angin hose ini sini sama yang di sini dilepas. Selanjutnya ini baut kunci 15 ya. Nah, oke ya, baut sudah terlepas semua, tinggal ngangkat. Cuma kalau ngangkat hati-hati, ini karena di dalamnya ada kabel fleksibel ya. Kita harus angkat covernya yang paling atas dulu karena harus tembak solenoid ya. Tadi dipakai mode yang paling mudah R3, ternyata tidak bisa, makanya harus pakai tembak angin ya, menggunakan hose. Nah, yuk mari kita lepas ya. Cara lepasnya seperti ini. Ini critical point ya, harus memang benar-benar hati-hati. Caranya ini diangkat pelan-pelan. Awas. Nah, seperti ini cara lepasnya. Cara lepasnya seperti ini. Nah, coba lihat di sini. Nih, Mas. Ini kabel fleksibel, nanti kalau langsung diangkat ke atas pasti putus. Ini harus dilepas dulu. Bentar ya. Kalau sudah terlepas baru bisa diangkat. Selanjutnya, di mana yang harus ditembak angin? Di sini ya. Ini harus ditembak angin. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cuma urutan untuk urutan penomorannya itu enggak seperti itu ya. Urutan penomorannya ini nomor 1 yang ini, terus yang nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini. Jadi paling kanan dulu dari depan, 1 2 3 4 5. Terus dilanjutkan dari sini lagi, ini nomor 6 7 8 9. Nah, untuk biar enak dilepas, tembaknya itu di solenoid yang nomor 1 4 7 9 2. Diingat-ingat ya, 1 4 7 9 2. 1 4 terus 7 9 2. Itu kalau dengan cara
tembak angin ya. Kalau cara simpelnya ya tadi posisi R3 itu lebih simpel lagi. Cuma karena tadi tidak bisa ya, kita coba pakai R3, maka harus tembak dari sini. Oke, kita tembak ya. Tembak angin, kita siapkan hose-nya dulu untuk tembak angin di sini. Menggunakan hose ya. Tujuannya apa? Untuk menggerakkan solenoid. Yang pertama tadi dari nomor 1 ya, ini nomor 1. Nah, sudah bunyi klek gitu ya. Terus selanjutnya nomor 4. Nah, sudah juga bunyi ya. Setelah 4, 7 yang mana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bunyi juga. Setelah 7, 9 ini. Kalau tidak ada bunyi, itu berarti dia sudah di posisinya ya. Setelah itu 2. Nah, oke, sudah ya. Sudah bunyi, tinggal angkat. Nah, kalau untuk ngangkat ini kita butuh congkelan ya, karena cover ini ada double-nya ya. Ini double, terus ini double. Yang bikin keras itu, kalau tidak ada double itu ringan aja, tinggal angkat aja gitu ya. Oke, di sini saya lampiran ya prosedur pelepasannya. Kita mengacu panduan pada PDF. Kita lihat di sini ada prosedurnya untuk pembongkaran. Nah, ini setelah bautnya dilepas, kita lepas cover ya, sesuai yang di video sebelumnya. Kalau di sini kita dianjurkan untuk lepas solenoidnya ya. Kita dianjurkan untuk lepas solenoidnya. Seharusnya tidak dilepas pun ada lubangnya yang seperti video di sebelumnya ya, agar lebih simpel. Karena baut ini kemarin coba dilepas itu keras sekali ya, makanya langsung kita tembak angin di lubang solenoidnya. Ini penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Caranya seperti ini, ada tulisannya. Nah, kalau di sini itu yang pertama 1, tembak angin ke 1, terus 4, terus 7, terus 9 dan 2. Nah, kalau di keterangan di sini itu 9 dan 2 itu tembak anginnya secara bersamaan ya, agar posisinya di netral, posisi sleeve-nya itu di netral. Ini posisi gear sleeve 2 dan 3 ya, itu harus posisi di netral. Untuk keterangan solenoid ini ya, 1 reverse, 2 gear 2, 3 low rank, 4 high rank, 5 gear 1, 6 brake counter shaft, 7 high split, 8 low split, 9 gear 3. Setelah sudah, barulah kita lepas kontrol housing. Nah, kalau di sini itu disuruh pasang baut ya 2 untuk mengunci agar tidak terdorong ke atas ya.
Jadi sebelum kita tembak angin itu pasang baut dulu 2 bersilangan. Nah setelah kita tembak angin baru kita lepas bautnya, baru kita angkat kontrol housingnya, seperti itu ya. Kalau sesuai pada gambar. Nah kalau untuk pemasangan nanti kita nggak usah tembak angin lagi ya. Kita di posisi seperti itu kita langsung pasang. Nah itu pasti pas, enak nanti masangnya. Nah untuk menetralkan kita selesaikan dulu bagian ini, pemasangan kontrol housing dan Taichu. Setelah itu kita tembak angin di tangki ya, air tanknya itu ditembak sampai penuh. Nanti kita kasih on starting switch, otomatis dia bisa gerak ya ke posisi gigi netral. Setelah netral itu unit bisa running, meskipun di monitor panel itu tulisannya R3, sampingnya pasti netral. Nah itu bisa running ya, tapi kalau dia posisi masih R3 itu tidak bisa running karena pembacaannya masih masuk gigi ya. Sistem dari Taichu Volvo itu kalau dia masuk gigi dia nggak bisa running karena yang dibaca solenoidnya ya, bukan dari koplingnya. Kalau unit lain ada yang dari koplingnya yang dibaca. Jadi ketika kita kasih posisi starting switch on itu dia kopling langsung posisi disengaged. Nah kalau ini tetap engaged, yang dibaca dari solenoid, position gear dan speed sensor yang ada di Taichu ya, yang ada di kontrol housing. Seperti itu. Nah, ini sudah terlepas ya. Ini posisi splitter high sama low. Nah ini posisi low, splitternya di posisi low. Terus ini yang gear 2 sama 3, ini posisinya netral. Sini ini yang gear mundur sama 1, posisinya mundur. Terus ini untuk rank ya, siklo rank, posisinya di posisi high. Kalau tidak seperti itu tidak mungkin bisa terlepas ya, karena ada yang sangkut. Oke, selanjutnya kita lakukan penggantian ya. Nah untuk pressure sensor ini ya tadi, nah yang baru ini pressure sensor, part numbernya 222427665. Nah ini ya, ini yang baru untuk pressure sensornya. Ini ringnya. Nambalnya seperti ini ya. Kita buka yang lama baru kita ganti dengan yang baru ini. Orang-orang suruh bersihin ini gimana? Iya dong. Buang itu loh, aku malah ya bersihkan sama Iga. Ya yang lama. Ada bagian Kita ganti dengan yang kacangnya baru. kayak jangan bersihin gitu. Yang ambil tangan pagi-pagi. Malam-malam kerjaan siapa tuh minum-minum? Parah. Tawan itu lah, maksudnya kacang ruang bulan gitu lah. Pasti ada temannya. Iya.
Ngeri. Sibuk sendiri. Buat konten juga itu. Ini ya yang mau kita ganti. Kabel fleksibel. Ini larinya ke sensor-sensor yang ada di fog. Sensor, position sensor, speed sensor. Speed sensornya ada 2. Ini yang baru. Namanya Pastrock ya. Terus pan numbernya 21911586. Kita buka dalamnya, rangkaiannya seperti apa yang baru. Seolah-olah. Nah ini ya, tuh. Nih yang 2 bulat itu speed sensor. Terus yang soket-soket ini, konektor ini ada 4, itu position sensor ya. Kurang itu. Kurang aktif. Bentar. Ini proses pemasangan yang baru ya. CRCB. Mana banyak jumper tuh dari di situ. Nah ini kita langsung pasang ya, nanti tinggal untuk pas ready kan masih di posisi R3 itu, nanti damper angin lagi untuk menetralkannya.
Nah ini ya baut Starkey 4, ini sebenarnya cuma baut antara cover yang paling atas dengan cover bawahnya. Yang paling pendek di sini, yang panjang 3 ini 3. Cut.
Hmm? Oke, ini ya setelah dilakukan penggantian, selesai pemasangan, ini sudah inaktif. Kita refresh, udah inaktif, kita clear. Nah, sambil nunggu ya, ketika pemasangan itu kan posisi masih di gear R3 ya, mundur 3. Itu harus jumper angin dulu, terus biar posisi angin agak penuh, terus posisi netral. Nah, setelah itu kalau sudah netral kan sudah bisa di running, itu di running, penuhi dulu anginnya, atau kalau enggak ya diisi di jumper sampai penuh. Setelah itu kalibrasi. Nah, ini ya trouble-nya sampai dilanjut malam hari. Ini waktunya kita kalibrasi ya. Nah, kalibrasi kita, nah di sini terus masuknya di gearbox. Terus nah ini, oke, selanjutnya start. Kita pilih yang atas ya, yang A ya. Nah, yang A karena ini keterangannya ada. Nah, oke, selanjutnya konfirmasi. Kita tunggu, ada 5 proses. Ini masih proses pertama, oke, proses pertama selesai. Proses kedua, proses kedua, kalau memang pemasangan ada bermasalah untuk waktu penggantian bearing dan pressure sensor kemarin, itu kalibrasi berhenti di situ ya. Terus ini nomor 3 kita running. Oke, tunggu proses keempat. Ya, yang terakhir proses kelima kita matikan. Nah, oke ya, selesai ya gitu. Terus kita klik continue. Ini proses restart kontrol modul. Oke, selesai ya. Nah, ini ya ground test setelah dilakukan penggantian pressure sensor sama fast stroke ya, bearing harness dari position sensor dan speed sensor. Aman ya, aman, terkendali, nggak ada masalah. Muncul peringatan transmission functionally reduced lagi ya.
Oke ya, mungkin di video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Kita saling sharing, saling berbagi ilmu. Jika ada saran, kritik, tips, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus yang terakhir, jangan lupa amal digitalnya dengan cara like, komen, subscribe, serta share video-video dari channel ini ya. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.